Oke, selamat pagi jemaat yang terkasih. Saya share screen dulu. Oke. Oke, renungan hari ini saya berikan tema dengan tema yang cukup sederhana yaitu gembala yang baik. Satu perikop yaitu Yohanes 10 ayat 11 sampai 12 yang akan menjadi perenungan kita. Saya akan membacakannya untuk kita. Akulah gembala yang baik mengorbankan nyawa untuk kawanan dombanya. Seorang upahnya yang bukan gembala dan bukan pemilik domba akan lari meninggalkan kawan dan domba manakala dia melihat serigala datang. Oleh itu kawanan domba akan terkam dan cerai beraikan oleh serigala. Saudara, awal 2023 lalu ketika pembukaan semester gitu ya di kampus saya mengadakan studium general. Itu semacam seminar gitu ya, seminar ketika liburan gitu. Nah, yang salah satu yang mengisi adalah seorang Reverend Jules Mendenblick ya. Nah, dan beliau berbicara tentang pembelajaran gitu ya, gaya kepemimpinan selama masa pandemi. Jadi leadership gitu ya, leadership selama pandemi. Intinya sih dia berbicara bagaimana sih sebenarnya orang Kristen tuh memimpin gitu ya selama masa pandemi. Nah, hal yang menarik yang dia utarakan ketika menjawab apa itu leadership, apa itu kepemimpinan, jawaban dia adalah kepemimpinan lebih sebenarnya berbicara tentang mendengarkan, listening gitu ya. Dulu orang belajar kepemimpinan seringkali gitu ya, menurut dia belajar bagaimana itu seringkali yang diajarkan gitu ya, yaitu adalah bagaimana sebenarnya kita memimpin gitu ya dengan cara menentukan pilihan gitu ya, menjadi penentu pilihan, menjadi ya orang yang menentukan lah gitu ya. Tapi menariknya selama pandemi dan masa-masa sulit gitu ya, beliau diajarkan gaya kepemimpinan dengan cara mendengarkan jemaatnya. Di dalam perenungan saya dengan tema gembala yang baik, apa yang saya sering dengar gitu ya dari khotbah-khotbah tentang siapa Yesus gitu ya, yang adalah gembala gitu ya. Adalah gembala yang banyakan ya mungkin ya ini yang saya dengar gitu ya. Gembala Yesus tuh seringkali digambarkan sebagai gembala yang membawa ke padang kita yang ke padang rumput yang hijau gitu ya, ke Mazmur gitu ya. Terus dia adalah Allah yang gembala yang memelihara gitu. Seakan-akan gitu ya, seakan-akan hidup kita itu sudah ditentukan dengan sendirinya gitu dan pasti terjamin. Akan tetapi hari ini pun saya bertanya kembali gitu ya, jika Tuhan adalah gembala yang baik, bagaimana kita mengenal gembala yang baik itu? Bagaimana kita mengenal gembala yang agung itu? Karena cukup banyak hari ini saya menemukan orang-orang gitu ya, yang kehilangan sosok teladan di hidupnya. Dan ya konteks perikop yang kita baca gitu ya, konteks perikop yang kita baca ya tadi adalah ya tentu em, perikop yang kita baca itu dimulai dengan kata oleh itu gitu ya. Kalau saudara-saudari baca seluruhnya perikop itu gitu ya, itu dimulai oleh itu gitu. Artinya em, sebenarnya proklamasi gitu ya, Yesus adalah gembala yang baik itu nggak bisa lepas gitu ya dari narasi sebelumnya, yaitu perumpamaan gembala gitu. Gembala adalah gambaran umum ya. Mungkin sekarang di zaman kita udah nggak umum lagi ya. Kita cuma bisa nonton paling-paling di YouTube gitu kan. Tapi gambaran itu umum gitu ya di kalangan orang Timur Tengah gitu ya, sekaligus orang Yahudi yang waktu itu mendengar ajaran dia. Pemazmur menggunakan gitu ya di Mazmur 23, Yeremia juga menggambarkan bangsa Israel sebagai domba yang tercerai-berai gitu ya. Dan bahkan Yehezkiel itu juga diutus untuk bernubuat melawan gembala-gembala Israel yang jahat. Nah, jadi itu menggambarkan sebenarnya gambaran umum, itu gambaran umum soal gembala adalah gambaran umum gitu ya ser- yang seringkali didengar gitu ya, dekat dengan masyarakat waktu itu. Nah, pertanyaannya gitu ya, bagaimana sebenarnya kita gitu ya
digambarkan sebagai domba mengenal gembala agung gitu. Di dalam perenungan saya membawa pertanyaan ini gitu ya. Bagaimana kita mengenal? Dan saya mendapatkan pembelajaran gitu ya. Pembelajaran poin bahwa yang pertama gembala yang baik dikenal jika kita terbiasa mendengarkan suara Tuhan. Mungkin poin ini nggak mengejutkan ya, tapi eh, saya ingin membedakan gitu ya, apa yang namanya mendengarkan dengan yang namanya mendengar gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu ya, dalam bahasa Inggrisnya itu mungkin lebih beda ya, lebih kelihatan beda. Yang mendengarkan ada listening gitu ya. Kalau mendengar adalah hearing. Nah, ini satu hal yang saya pikir perlu dibedakan gitu ya. Dengar itu hearing ya, mulai dari hearing dulu, hearing mendengar ya. Mendengar itu adalah proses yang sifatnya pasif, saudara-saudari. Bisa lewat begitu saja, sama seperti mungkin sekarang kita lagi dengar suara AC gitu ya, atau suara kicau burung, atau suara nafas kita sendiri, kayak ya gitu ya, suara nafas kita sendiri, atau suara jantung kita sendiri gitu ya. Eh, nah, rekan-rekan, saya pertanyaannya, apakah ketika kita nggak mendengarkan suara nafas kita, nggak mendengarkan angin itu, nggak ada gitu suara angin itu gitu ya, atau suara nafas kita itu nggak ada, hilang gitu? Nggak, rekan-rekan ya. Kita mendengar, kita mungkin saudara-saudara mulai mendengarnya ketika saya mengucapkan itu ya, mengucapkan nafas gitu, atau angin, atau yang suara burung, atau suara kipas angin yang lain gitu ya. Tapi sebelum saya ngomong ini, saudara-saudari mungkin nggak notice gitu ya, nggak ngeh gitu ya. Saudara-saudari mungkin lebih cenderung mengabaikan suara-suara itu karena udah biasa gitu ya. Nah, eh, itu yang namanya mendengar gitu ya. Telinga kita bekerja, tapi kita cenderung mengabaikan suara-suara itu gitu ya. Cuman mendengar aja gitu ya. Kita nggak notice gitu ya. Kita nggak memperhatikan suara-suara itu. Nah, sedangkan yang namanya listening gitu ya. Listening, saya di dalam definisinya perlu pakai bantuan ya, dari orang yang namanya Daniel Goleman gitu ya. Listening itu adalah sebenarnya eh, sebuah cara gitu ya, nggak cuma mendengar doang, tapi adalah cara kita membangun relasi. Nah, dan Daniel Goleman itu menariknya, dia di dalam buku yang namanya Emotional Intelligence gitu ya, Why It Can Matter More Than IQ gitu ya, bagaimana itu bisa lebih penting daripada IQ gitu ya. Yang namanya kepintaran emosional itu sebenarnya, listening itu adalah alat yang paling jitu di dalamnya yang namanya membangun yang namanya kepintaran emosional. Nah, di dalam kepintaran emosional itu ada apa aja sih? Ada yang namanya empati, kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi gitu ya. Skill sosial itu semuanya ada di dalam emotional intelligence. Dan yang namanya emotional intelligence itu dapat dilatih dengan cara listening gitu ya. Nah, dan ya, sebenarnya saya nggak terlalu mau masuk dengan pembahasan ini ya, apa yang dia katakan Daniel Goleman, tapi sebenarnya dari sini kita bisa paham gitu ya, sebenarnya bahwa listening atau mendengarkan ya, kan itu sekarang jadi penting ya. Mendengarkan adalah bagian dari kepintaran emosi atau emotional intelligence seseorang, yang berarti bagaimana mereka memimpin sebenarnya diri mereka sendiri. Maka itu pekerjaan memimpin tidak dimulai dari orang lain, tapi sesungguhnya pekerjaan memimpin itu dimulai dari bagaimana kita mendengarkan pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Misalnya di dalam Titus 1 ayat 5 sampai 8. Kita lihat bagaimana sebenarnya Paulus memulai suratnya. Paulus memulai isi suratnya dengan bagaimana syarat hidup seorang pemimpin gitu ya. Eh, Ya, dia ayat Titus 1 ini gitu ya, saya bacakan sedikit dari ayat 6.
yakni orang-orang yang tidak bercacat, yaitu mempunyai hanya satu istri, yang hanya anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidupnya tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah, Allah seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberikan tumpangan, suka yang akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang karena perkataan yang benar. Berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Nah, kira-kira saudara-saudari ketika baca ayat-ayat ini gitu ya di dalam Titus 1 secara keseluruhan, apakah tulisan ini, syarat ini gitu ya ditujukan kepada mereka yang pernah mendengarkan ajaran Kristen atau yang baru gitu ya atau Kristen baru yang belum pernah ya orang yang belum percaya gitu. Tentu yang sudah rekan-rekan. Kenyataannya orang-orang yang Paulus tujukan di dalam surat ini adalah mereka yang sudah pernah mendengar Injil. Buktinya di ayat terakhir gitu ya, di ayat terakhir di Titus 1 ini em, Paulus menuliskan ya mention gitu ya orang-orang yang mengaku mengenal Allah tapi dengan perbuatan mereka mereka menyangkal dia gitu ya. Nah, orang yang mengaku mengenal Allah itu bukan orang yang tidak pernah mendengar Injil gitu ya, mendengar Injil, tetapi melainkan orang yang mendengar Injil namun ternyatanya mereka tidak secara aktif mendengarkan. Nah, ini ya tadi. Artinya mereka hanya mendengar, mereka hanya hearing gitu ya. Mereka hanya hearing, tapi sebenarnya mereka nggak mendengarkan, mereka nggak listening gitu kepada Injil. Nah, kenyataan ini mempertegas bahwa ada perbedaan begitu jelas atas sekedar mendengar gitu ya, hearing firman Tuhan dan mendengarkan, listening yang namanya firman Tuhan. Orang yang sekedar mendengar saja itu tidak lepas dari yang namanya perbuatan keji, durhaka, dan kejahatan. Sedangkan mereka yang listening, mendengarkan itu sesungguhnya orang yang aktif menghidupi firman Tuhan melalui perbuatan mereka. Jadi rekan-rekan kalau kita datang ke gereja sekedar hanya ingin mendengar aja gitu ya. Yang penting asal khotbah itu saya dengar gitu selesai pulang Kak. Kita coba em, aplikasikan kita sebenarnya sedang hearing doang rekan-rekan karena abis itu lupa kita abaikan gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita benar-benar mendengarkan gitu ya, kita akan melakukannya. Gitu. Karena sikap mendengarkan itu sesungguhnya menggambarkan sebuah kerendahan hati orang Kristen yang selalu mau bergantung pada kebenaran yang ia dapat dari relasinya dengan Tuhan. Yesus Kristus sendiri mengatakan gitu ya bahwa yang terbesar di dalam kerajaan surga ialah anak-anak. Nah, fase anak-anak ini itu ya, fase anak-anak ini penting karena di dalam hidup manusia gitu ya. Setiap manusia pasti bergantung pada orang tuanya terutama di dalam fase anak-anak gitu ya. Eh, ya makanya karena dia bergantung penuh, maka ia senantiasa mendengarkan setiap perkataan orang tuanya gitu ya. Maka itu seringkali saudara kita nggak akan aneh gitu ketika kita ketemu sama anak-anak gitu ya. Kita bertanya, siapa sih yang ngajarin kamu ini gitu ya? Siapa yang ngajarin kamu ucapin terima kasih gitu? Siapa yang ngajarin kami habisin makanan kamu gitu ya? Nah, pasti dia nanya, "Ah, ya, pasti pasti saya diajar oleh orang tua saya gitu ya, oleh kakak saya atau orang yang lebih tua gitu, dari saya gitu. Dia buktinya mendengarkan dan melakukan gitu ya. Dan anak-anak, oleh karena itu anak-anak menjadi contoh dari contoh gitu ya, contoh yang dipakai Yesus untuk menandakan setiap orang-orang yang adalah kawanan domba yang dimiliki Allah. Maka itu di dalam kehidupan orang Kristen gitu kita tidak cukup sekedar mendengar tapi perlu mendengarkan aktif dan aktif yang namanya mencerna gitu ya kebenaran yang kita dengarkan. Kita sekali mendengar itu nggak cukup gue ya, tapi perlu merenungkan gitu ya, merenungkan terus dan coba
gitu ya, mengaitkan dengan pergumulan kita. Ba- Begitulah bagaimana sesungguhnya kita merasakan hadirat Allah sebagai gembala yang baik gitu ya. Dan dan sesungguhnya kita nggak bisa merasakan hadirat Tuhan, hadirat Allah sebagai gembala yang baik kalau kita tidak mau gitu ya. Tidak mau membiarkan diri kita berdiam diri, merenung gitu ya. Lalu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lalu poin kedua saya adalah gembala yang baik datang untuk memberi hidup dan memulihkan. Em, Ya, kita lanjut ke selanjutnya dan sesungguhnya kata mengorbankan nyawanya yang kita baca gitu ya, gembala yang baik mengorbankan nyawanya untuk kawanan dombanya. Di sini itu bukan mengorbankan diri gitu ya, mengorbankan diri karena terpaksa atau karena serangan serigala, perompak, pencuri gitu ya. Bukan mengorbankan karena itu, tapi konotasi di dalam mengorbankan diri di dalam bahasa aslinya ini punya konotasi mengorbankan diri yang namanya secara volunteer gitu ya. Volunteer artinya secara sukarela. Sukarela artinya sebenarnya dia bisa memilih untuk tidak melindungi domba-dombanya. Tapi memang Tuhan secara rela memberikan nyawanya bagi kita. Hal ini mengingatkan kita bahwa realita bahwa sesungguhnya Yesus Kristus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari cengkraman serigala, yaitu cengkraman dosa. Yesus Kristus adalah Allah akan pribadi manusia yang sesungguhnya yang sepenuhnya tidak berdosa. Tapi di dalam anugerah kasih Allah, Yesus memilih untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib, untuk mati di atas kayu salib, untuk membebaskan kita dari cengkeraman dosa. Upah dosa sesungguhnya adalah maut dan semua manusia yang hidup dalam dosa sedang berjalan menuju kematian kekal. Dan Yesus datang sebagai gembala agung yang mengorbankan nyawanya secara rela bagi kawanan dombanya. Lalu bagaimana kita memperoleh hidup yang dijanjikan Yesus Kristus? Yaitu beriman. Pertanyaannya lagi, lalu beriman seperti apa? Yaitu beriman bahwa hidup hanya di dalam Yesus Kristuslah yang dapat sesungguhnya memulihkan hidup kita. Tanda dari gembala yang baik adalah gembala yang memelihara dan juga mau mengobati yang sakit dan juga mau memulihkan. Dua hal ini penting, saudara, dan tidak boleh diabaikan salah satunya, gitu ya. Em, Yaitu memelihara dan memulihkan, gitu ya. Ini dua kata yang sebenarnya nggak boleh yang namanya diabaikan gitu ya. Misalnya ketika kita coba di dalam Yehezkiel 34 ayat 3 sampai 5 gitu ya. Ini adalah contoh dari penggembalaan yang hanya sekedar memelihara gitu ya. Hanya sekedar memelihara tapi nggak memulihkan. Nah, ini menarik ya, Yehezkiel 34 menggambarkan gembala yang jahat itu gembala yang hanya memelihara tapi nggak memulihkan. Loh, kok bisa gembala yang jahat memelihara tapi nggak memelihara gitu ya? Tapi nggak memulihkan. Nah, saya bisa berani bilang begitu karena di ayat 34 ayat 3 sampai 5 nih saya bacakan. Kamu Yeskel 34 di ayat 3 sampai 5, kamu menikmati susunya. Itu ditujukan kepada gembala yang jahat ya. Ini firman Tuhan. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian yang gemuk, kamu sembelih. Tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Saudara-saudari, biasanya domba-domba yang susunya enak gitu ya. Kita perhatikan yang ayat 3 ya. Yang susunya enak, tebal bulunya, itu domba yang sejahtera nggak? Sejahtera tentu, saudara. Gimana dia bisa punya susu, gimana dia bisa gemuk kalau dia nggak pernah dikasih makan ya. Dia pasti
sejahtera rekan-rekan gitu ya. Nah, pertanyaannya gitu ya, bagaimana bisa gembala itu menikmati susu bulu yang gemuk gitu ya, bahkan domba itu disembelih gitu ya, kalau nggak dipelihara dulu. Nah, artinya gembala itu yang jahat pun ya, yang Tuhan bilang jahat itu bisa memelihara para domba dan bahkan dipelihara sampai nggak stres, sampai sejahtera, dikasih makan banyak hingga bahkan mereka obesitas gitu ya, gemuk-gemuk gitu. Tapi lalu menariknya apa yang dikatakan Allah pada gembala semacam itu? Mereka bahkan dicap sebagai gembala yang jahat. Mereka dilawan oleh Tuhan karena sesungguhnya mereka hanya memanfaatkan domba-domba yang sehat untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka di belakang itu mengabaikan domba-domba yang lemah dan yang sakit. Ini realita yang menyedihkan dan realita jika mungkin ada sebagian gereja yang sesungguhnya pemimpinnya masih hari ini hanya peduli kepada mereka-mereka yang rajin beribadah, rajin pelayanan, kasih persembahan perpuluhan, bisa sumbang sana sini gitu ya. Tapi sesungguhnya mereka mengabaikan dan bahkan mengusir gitu ya, nggak menerima mereka yang miskin, mereka yang marginal, mereka yang berduka, mereka yang sakit, atau mereka yang sedang dipenuhi berbagai pergumulan masalah hidup. Untuk mencari domba-domba yang sakit atau tersesat, biasanya seorang gembala perlu mencari begitu jauh, rekan-rekan. Mungkin mencari sana sini, mungkin mencari hingga ke tebing gunung yang tinggi, curam, ataupun menemui binatang buas di tengah jalan. Mengapa kemudian Tuhan mengajarkan cara penggembalaan ini yang kesannya tidak efisien? Kan masih banyak tuh maksudnya domba yang lain gitu ya, yang sesungguhnya bagi saya gitu ya, bagi saya pribadi ayat ini menegur dan mengingatkan gitu. Jangan sampai membuat kita lupa gitu ya kalau masih ada saudara-saudari, ada rekan-rekan kita atau bahkan keluarga kita atau mungkin rekan-rekan kerja kita gitu ya yang masih gitu, masih sedang dipenuhi pergumulan, kelemahan dan masalah hidup yang sedang atau perlu didengarkan dan bahkan dipulihkan. Jangan sampai kita melihat gereja itu adalah tempat kumpulan-kumpulan domba-domba gemuk yang tiap hari kenyang rohani, nah, sampai-sampai obesitas gitu ya, hingga mereka merasa diri paling benar, paling suci, dan lupa akan sesamanya yang membutuhkan uluran tangan. Kiranya kita sebagai orang Kristen mengalami penggembalaan Allah yang baik, yaitu penggembalaan yang memelihara dan memulihkan. Baik jika kita dipelihara oleh Tuhan hingga hari ini. Baik, gitu ya. Baik sekali, saudara. Baik sekali jika kita hari ini dipelihara, kita nggak kekurangan satu pun gitu ya. Tapi jangan lupa kalau Tuhan juga ingin memulihkan domba-domba yang lemah dan yang terluka, yang saat ini ada. Dan bahkan mungkin Tuhan ingin memulihkan diri kita, luka-luka batin kita, kelemahan kita yang selama ini kita simpan dalam hati kita. Mungkin sudahkah saudara kita mengintrospeksi diri itu ya. Introspeksi diri dan meminta Tuhan membuka mata kita terlebih dahulu untuk melihat ke dalam diri kita, ke dalam hati kita apa saja kelemahan dan sakit di dalam hati kita. Lemah dan sakit tidak harus secara fisik, tapi itu mungkin itu bisa bentuknya dalam bentuk insecure gitu ya dalam dengan diri sendiri, merasa diri gagal karena masa lalu, merasa diri rendah, nggak cukup baik, merasa diri takut gitu ya, menghadapi masa depan yang buruk, atau merasa relasi dengan keluarga atau pasangan anak atau anak tidak baik, itu bisa membuat kita insecure dan merasakan diri kita tuh lemah gitu ya. Atau mungkin sakit dan lemah yang kita rasakan berasal dari relasi dengan orang lain. Atau entah itu dikecewakan gitu ya, dihianati gitu, dibenci, difitnah. Mari saat ini jangan biarkan luka itu dibiar membusuk. Tapi mari kita selesaikan di dalam anugerah Gembala Agung yang memanggil kita. Dan yang ketiga, rekan-rekan, ya ini ya harus berjalan berdampingan. Yang terakhir,
Gembala yang baik tidak meninggalkan kita di saat kehidupan dan kesulitan itu melanda. Yesus tidak menjanjikan jika kita hidup di dalamnya, kita akan bebas dari masalah kehidupan. Yesus tidak menjanjikan bahwa serigala itu yang datang, bahwa hidup kita gitu ya nggak bebas dari yang namanya serigala gitu ya. Yesus tidak berjanji bahwa di tengah penggembalaannya nggak akan ada serigala yang datang. Dia tahu bahwa sewaktu-waktu umatnya akan didatangi oleh serigala, sewaktu-waktu akan didatangi oleh perompak, sewaktu-waktu akan didatangi oleh pencuri, atau digembalakan bahkan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Yesus tidak berjanji bahwa umatnya akan hidup bebas dari masalah-masalah. Namun, ia senantiasa berjanji bahwa dia akan hadir dan dia tidak akan meninggalkan kita di saat di tengah masalah itu. Hadir ini menjadi kata kunci ya bagi kita yang penting. Tuhan tidak pernah kabur walaupun seringkali mungkin kita yang ingin meninggalkan Tuhan. Mungkin ketika kita ada di waktu yang baik, sehat-sehat, punya harta gitu ya, semua relasi baik, mudah untuk merasakan pemeliharaan Tuhan, bersyukur gitu ya. Tapi mungkin ketika kita di waktu-waktu tidak baik dalam kehidupan kita, kita pun melihat orang-orang sekitar, banyak yang berbalik dari kita. Mungkin kita bangkrut, dulu punya banyak teman, sekarang banyak teman kita meninggalkan kita gitu ya. Sekarang takut ya ke sana sini, curiga sama orang lain ketika kita ada di titik terendah. Tapi dan kita pun merasakan ditinggalkan gitu ya. Dan bahkan ketika mungkin ya, bahkan kita kita perlu sadar gitu ya, bahkan even kita pun merasa punya hidup yang baik gitu ya. Pada suatu hari gitu ya, pada suatu hari hingga akhir hidup hidup kita, semua itu akan meninggalkan kita pada waktunya dan kita pun akan meninggalkan semua itu. Hal yang dapat kita bawa satu-satunya ketika kita meninggalkan semua hal yang baik itu, yang kita bawa satu-satunya sesungguhnya adalah pengenalan terhadap Tuhan, Sang Gembala Agung kita. Karena sesungguhnya relasi dengan Allah kita itu bernilai sifatnya kekal. Sebab kawanan domba Allah mengenal suaranya dan Allah mengenal suara mereka. Sama seperti Allah Bapa itu mengenal Yesus. Demikian Yesus mengenal dan taat kepada Bapa. Oleh karena itu, mari saat ini kita menjadi orang Kristen yang tidak hanya sekedar mendengar, sekedar hearing, tapi mendengarkan suara Tuhan, melistening pada suara Tuhan yang menuntun hidup kita. Ada waktunya Tuhan menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Ada waktunya Dia menyegarkan jiwa kita yang haus. Tapi ada waktunya juga Tuhan menuntun kita melewati lembah kekelaman. Dan ada kalanya Tuhan terpaksa mematahkan kaki dombanya untuk membawanya pulang bersamanya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jika kita tinggal bersama Gembala Agung itu, tentulah kita tidak akan kekurangan. Kiranya Roh Kudus menghibur kita dan memampukan kita. Amin.